Allahumma salli Allah, ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Allah, ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma kulli walikal hujjatin ibn Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ailan hatta tuskinahu armuka tau'an wa tumati'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala rasulih wa na'imatil mayamin min alihi wa sallama tasliman kasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chat kita di YouTube ini, alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang hadir di antara kita. Ada Bu Wiwik Pujiastuti, terima kasih sudah bergabung. Bu Nia Huraini, terima kasih. Siti Sofiani juga terima kasih. Solenter, alhamdulillah kembali tayang. Oh ya, alhamdulillah. Muhammad Fadli, terima kasih. Juga Pak Ahsin Muhammad nih, terima kasih. Ada Pak Usang Suhendar, ada Rais Iskandar juga, salam Parbondeh. Nah, salam Parbondeh ini di sini ada pertanyaan, insyaallah. Rahmatullah juga terima kasih. Rian Susanti dan ada Bu Riana Sari Ritonga. Oke, ini dari Bekasi. Nah, baik, saya bacakan ini pertanyaan dari Salam Parbondeh. Beliau ya, terkait bias pancaran ilahiyah yang gradual tersebut, apakah mobilitasnya relatif terukur atau ada kans mengalami lompatan signifikan terkait riadoh-riadoh tertentu? Tolong jawaban detail. Oke, sambung lagi dengan yang keduanya. Karena saya juga punya pengalaman spiritual terkait maha tragedi Karbala, perjuangan pengorbanan Al-Husain alaihissalam. Ini terus, tapi hanya satu kali pengalamannya itu, dan beliau juga menyebutkan tentang embrio beralihnya beliau kepada satu mazhab. Di sini mazhab yang terkait dengan tasayu ya. Oke. Nah, Ustaz, barangkali bisa di ini dulu terkait dengan pancaran ilahiyah yang gradual tersebut, Ustaz. ya, bahwa itu kan tentu tidak memiliki ukuran pada ukuran sebagaimana ukuran baik akliyah ya. Kan ada ukuran yang sifatnya material, kita mengukur dengan deret hitung atau deret ukur ya. Gitu. Tetapi pada tingkat yang lebih tinggi kita menghitung berdasarkan kualitas. Itu ini akliyah ya. Ukuran akliyah itu berdasarkan kaifiyah, bukan kamiyah, berdasarkan kualitas. Nah, tapi pada tingkat kemudian pengalaman batin, pada tingkat batin, di sana sudah tidak ada ukuran dalam konteks yang seperti itu ya, bahwa pengalaman yang dirasa bahwa semua orang mengalami rasa itu ya, itu menjadi satu kesadaran bahwa rasa itu ada, pengalaman itu ada, semua orang mengalami pengalaman material ini, non material, pengalaman rohaniah ini ya. Nah, jadi apakah dia merasakan tenggelam dalam lautan yang begitu indah luar biasa dan sebagainya, mengalami kedamaian, ketenangan yang bukan sekedar ketenangan, kedamaian bersifat material ya. Nah, ini kalau pada tingkat material mungkin kita bisa mengukur ya, pada ketenangan yang berarti tidak ada suara di situ ya, alamnya tenang, nyaman ya, kemudian udaranya juga menenteramkan kita, itu pada tingkat material. Tapi ketika orang mengalami kesadaran ruhaniah yang lain, dia mengalami ketenangan yang berbeda, yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Bagaimana kata Rumi, mawar itu bukanlah M-A-W-A-R, gitu. Bukanlah huruf itu, tapi hakikat mawar itu adalah sesuatu yang di luar dari batasan huruf-huruf yang ada itu. Demikian juga sadaran rohania dan sebagainya itu di luar daripada itu. Nah, apakah mungkin orang mengalami lompatan? Sangat mungkin. Jadi bisa saja orang tiba-tiba tertarik pada tingkatan yang sangat dahsyat luar biasa. Tetapi istiqdat setiap orang ini berbeda ya. Kalau dia tidak berada pada istiqdat yang memadai untuk keadaan seperti itu, yang terjadi adalah kehancuran dirinya. Ada orang yang datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan bertanya, jelaskan padaku tentang hakikat
iman. Imam menjelaskan. Dan orang itu berkata lagi, ya Amirul Mukminin, jelaskan lebih dalam lagi. Imam Ali menjelaskan. Dia minta lagi penjelasan, tapi Imam Ali mengatakan kepadanya sudah cukup untuk. Karena Imam Ali tahu bahwa istidad dia tidak lagi memadai untuk melihat hakikat yang lebih dalam dari itu. Tetapi dirinya memaksa itu. Sehingga Imam Ali karena dipaksa begitu, memberikan kemudian jawaban pada tingkat yang kedua berikutnya. Yang jawaban itu bukan cuma sekedar kemudian jawaban lisani ya, tapi penyingkapan hakikat batinnya. Memang di awal tentu mungkin penjelasan secara definitif, penjelasan secara ini, tapi semakin dalam pertanyaan itu, Imam Ali tentu menjelaskan semakin bersifat ruhaniyah ya, yang membuka kemudian kesadaran orang tersebut. Dan tapi dia berkeras untuk minta kepada sesuatu yang lebih tinggi dari itu sehingga sampai meninggal dunia karena tidak kuat lagi. Jadi kadang kesadaran itu kita bisa saja orang kemudian bisa melompat dan sebagainya, tapi bergantung istidad. Kalau kemudian istidadnya tidak memadai, maka itu akan menghancurkan dirinya. Siap ya. Ya, Allah meletakkan segala sesuatu itu dalam sesuai ukuran ya. Dari sesuatu itu. Jadi kalau sesuatu itu sudah di luar dari batasan istidad yang ada adalah dia tidak lagi mampu menampung itu luberan dari hakikat pancaran ilahi yang demikian dahsyat itu, justru akan menghancurkan dirinya. Orang-orang yang mengalami syatahat, ungkapan-ungkapan liar dalam kesadaran tentang ilahi itu karena sudah ketidakmampuan istidadnya lagi menampung pengalaman penyingkapan batin yang dirasakan, sehingga dia tidak kuat dan sehingga kemudian jebol ya. Artinya kalau kita bayangkan seperti kendi itu ketika ditimpakan padanya air yang begitu dahsyat, dia akan pecah sehingga memunculkan syatahat yang luar biasa. Dan itu sesuatu yang sebenarnya buruk, menunjukkan istidad pada salik itu dia tidak memadai untuk hal tersebut, sehingga dia tidak mungkin lagi untuk naik pada tingkat yang lebih lanjut. Yang terbaik bukan terjadi lompatan, tapi seseorang itu mengalami proses ruhania yang bertahap sehingga keadaan itu membuat istidadnya itu memadai untuk menampung hal tersebut. Ketika kita mengangkat barbel, itu mungkin bisa saja kita tiba-tiba mengangkat yang paling berat, tapi efek yang terjadi itu keadaan tubuh kita menjadi rusak karena itu. Berbeda dengan seseorang yang secara bertahap melatih dirinya untuk mengangkat barbel pada tingkat-tingkatan yang berkesesuaian dengan keadaan dirinya, dia akan mengangkat barbel pada tingkat yang paling berat, tapi dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang memadai. Dan kalau sudah seperti ini, dia akan bisa terus-menerus mengalami hal itu. Tapi orang yang kemudian memaksakan dirinya di tahap awal sudah sampai pada puncak yang dia inginkan itu, dia tidak akan pernah bisa selanjutnya lagi. Itu yang terjadi ya. Nah, kita mengalami pengalaman-pengalaman itu pada tingkat yang sederhana sebagai sesuatu yang sifatnya kilasan, seperti bark ya, seperti kilatan ya, kilatan yang sekilas kita alami tapi sirna. Tapi semakin kita mengasah batin kita, maka itu semakin sering akan terjadi pada diri kita. Nah, dan satu saat kita bisa terjadi kapan saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian. Ustaz, ini ya Salam Parmunda itu menyebutkan pengalamannya itu terkait dengan mampu melihat peristiwa yang detail terkait dengan fenomena Asyura itu ya, Karbala itu. Ya, jadi saya ingin bicara sedikit bahwa seseorang yang larut dalam peristiwa ungkapan Karbala yang luar biasa, pada hakikatnya dia fana dalam keadaan itu. Dia menyaksikan, dia merasa ada dalam kondisi itu.
merasakan kemudian dahaga yang dahsyat, bagaimana kekejaman yang terjadi, bahkan dia mampu pada satu keadaan merasakan, mencium anyir darah yang tumpah di padang Sahara Karbala. Pada sebagian orang bisa terjadi seperti itu. Seakan-akan dia betul-betul merasakan, menyaksikan larut dalam keadaan seperti itu, sehingga mengguncangkan kalbunya. Ada seorang ulama berkata dalam doanya, karena dia merasakan hal yang dahsyat ketika peristiwa Karbala itu, sehingga dia berdoa, ya Allah, biarkan diriku dalam keadaan terluka sepanjang hidupku, sehingga aku betul-betul merasakan bagaimana pedihnya keadaan yang terjadi pada keluarga suci Rasulullah di padang Karbala. Ini dan bagi orang-orang yang memiliki pengalaman batinnya, kemampuan untuk menyaksikan hal-hal yang bersifat rohania, dia menyaksikan di balik alam ini, ketika peristiwa atau pada tanggal 10 Muharram itu manusia-manusia suci, kekasih Allah dibantai dengan kekejaman yang sangat, dia menyaksikan hal-hal yang dahsyat terjadi pada bagi alam semesta ini. Baik, Zat. Kita masuk ke ini. Ada Riana Sari Ritonga, beliau bercerita bahwa dia berziarah ke makam Allahyarham Kiai Jidlan Rahmat di Ranca Ekek. Di sana dia merasakan rasa yang beda, damai, tenang, dari air mata. Jadi dalam ini, apakah ini fenomena ini juga sama? Para wali Allah Mursid, itu memberikan efek ya, asar, ya. baik ketika dia hidup maupun dia ketika dia meninggal dunia. Para malaikat tentu akan menjaga tempat-tempat yang mulia ya, karena di situ ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpengaruh pada rohani kita. Jadi kenapa kita disuruh untuk mendekati ulama yang soleh, menziarahi kubur-kubur mereka, karena itu memberikan pengaruh pada batin kita. Dan pengaruh itu tentu akan membuat kemudian terjadinya pengalaman rohania, batinnya, dan sebagainya. Karena itu kita menyaksikan ya. Contoh sederhana begini, bahwa orang yang sudah berziarah ke makam Rasulullah SAW dengan menggunakan seluruh perasaan batinnya, maka dia ingin untuk datang ke tempat itu lagi, karena tempat itu begitu menarik batinnya itu. Nah, kita memang masih memerlukan keadaan seperti itu ya, karena kita ini kan masih diliputi oleh hal-hal yang bersifat material, sehingga keadaan itu kita perlukan untuk menarik jiwa kita, rohani kita ini, membebaskan dia dari ikatan material kita yang ada selama ini. Kita memerlukan keadaan-keadaan itu, karena itu kita dianjurkan untuk berziarah ke makam-makam kekasih Allah, wali Allah, karena itu memberikan pengaruh pada kita. Tapi pada tingkat tertentu, karena orang-orang itu sudah mencapai derajat yang tertentu, dialah yang mengeluarkan kemudian efek tersebut ya. Dan dia akan merasakan bukan hanya pada keadaan tertentu, tapi setiap keadaan itu. Sehingga ada slogan ya, kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap saat asyura, setiap tanah Karbala. Orang yang berada dalam keadaan seperti itu, dia keadaan apapun itu membuat dia kesadaran itu muncul pada dirinya ya. Jadi bagaimana ada seorang ulama, itu namanya Ayatullah Langkarani ya, yang dia di setiap kali disebutkan atau didengarkan nama Al-Husain, dia tenggelam di dalamnya, dia menangis. Begitu juga dengan Imam Ali Zainal Abidin ya, As-Sajjad, ketika melihat ada kambing yang disembelih yang
dia menangis luar biasa. Karena itu menggambarkan kembali, menenggelamkan dirinya kembali pada kesadaran tentang bagaimana ayahnya disembelih di padang Sahara yang gersang gitu. Sehingga dia memberikan nasihat bahwa setiap kamu menyembelih binatang, berilah mereka minum air. Sementara ayahku dalam keadaan kehausan dan dahaga dia disembelih. Ini setiap keadaan itu mengantarkan kesadaran itu. Jadi ketika kita mengatakan kullu yaumin asyura wa kullu ardin karbala, itu pada setiap keadaan itu mengantarkan kesadaran ilahiyah seperti itu. Kalau kita berkata bahwa setiap saat itu adalah fana dan setiap tempat itu adalah fana. Kita tenggelam pada hakikat dan kesadaran ilahi. Apapun mengantarkan kita pada kesadaran ilahi ini, menyebabkan kefanaan terjadi. Dan itu tentu tidak semua orang ya. Kita kadang-kadang memerlukan satu keadaan yang memang menggugah kita. Jadi kenapa kemudian bagi kita ini pada kesadaran tentang yang terjadi pada peristiwa Karbala itu setelah pada saat 10 Muharram ketika seorang yang ada yang mengatakan, bahkan kita memerlukan orang yang membacakan tragedi peristiwa tersebut untuk membawa kita larut sampai pada kesadaran puncak tentang peristiwa itu. Tetapi bagi orang-orang yang sudah sampai pada kesadarannya yang lebih dalam, dia tidak memerlukan semua itu karena setiap keadaan membawa dia, menyadarkan dia pada keadaan yang pada fananya ya. Demikian Kang Hasan. Oke, ini nyambung lagi nih dari ini terkait dengan yang kesadaran itu dan juga suasana ya. Dari Bu Wiwik Wijastuti, mungkinkah derajat penyaksian masing-masing salik kepada Allah berbeda-beda? Jadi tadi yang misalkan pengalaman setiap orang atau penyaksian itu pasti beda-beda ya saja, tergantung kualitas ulama, misalkan biasa gitu ya. Ya, setiap orang tentu berbeda, tapi pengalamannya sama ya. Secara objektif juga ketenangan, kenyamanan, keindahan yang luar biasa ya. Karena apa yang dia masuk itu adalah wilayah kesempurnaan. Maka wilayah kesempurnaan itu memberikan hal yang luar biasa. Mungkin sekilas terjadi, tapi kita mengalami keadaan yang begitu dahsyat pada kita ya. Dalam hitungan kita mungkin hanya selintas saja kesadaran itu, dari kesadaran material ini kita hilang, tapi kita mengalami hal yang dahsyat ya. Karena pengalaman batin itu kan dia tidak mengenal waktu ya, sebagaimana kita yang ada. Mungkin kita menyaksikan orang yang meninggal dunia, orang sakratul maut itu sekilas saja, tapi yang dia yang merasakan itu begitu dahsyat. Pengalaman yang terjadi padanya sangat menggetarkan, sangat menakutkan dan sebagainya ya. Walaupun kita meninggal paling tidak lama ya, mungkin orang tiba-tiba dia meninggal gitu kan. Padahal orang yang mengalaminya bisa jadi lama. Kita bisa saja tidur sejenak, kita tidur, tapi dalam tidur itu kita bermimpi seakan panjang luar biasa ya. Ini karena apa? Karena keadaan itu berbeda ya gitu. Dan ini bukan berarti bahwa ada orang yang mengatakan bahwa itu kan pengalaman imajinatif ya. Imajinatif itu sesuatu yang real adanya. Disebut dengan alamul mithal ya. Dia bukan sesuatu yang fata morgana gitu ya. Sarob, bukan fata morgana. Tetapi betul-betul bahwa dia ada alam sendiri ya. Alam yang kemudian disebut dengan alam imajinal. Bukan berarti alam imajinal itu sesuatu yang tidak real ya. Dia real di alam itu. Ini yang kesalahan dalam pemahaman kita. Jadi kalau kita sebut itu alam imajinal atau imajinatif, seakan-akan dia tidak ada. Nah, seperti fata morgana, tidak. Dia memiliki alam sendiri dan memang di alam itu alam imajinatif karena bukan lagi akal kita yang berada di sana, bukan kesadaran akliyah kita, bukan kesadaran hissiyah kita, indrawi kita, tapi kesadaran yang didasarkan pada intuisi kita, pada qalbiyah kita. Alat yang dalam keadaan itu, dalam tingkatan itu tidak lain adalah kuwatul khayaliyah kita, daya imajinatif kita di situ. Daya imajinatif itulah yang kemudian menjadi indera kita dalam
menyaksikan, melihat, mengalami keadaan-keadaan yang ada di alam tersebut. Baik Ustaz. Ini dari Ibu Rian Susanti. Untuk merasakan kesadaran ruhaniah, apakah perlu beruzlah dan meninggalkan aktivitas keduniawian? Kadang-kadang kita perlukan seperti itu. Eskapis, ya. Tidak juga, kita memerlukan. Ada kalanya kita memerlukan meninggalkan segala hal ini dalam waktu tertentu ya. Uzlah itu bukan berarti bahwa selamanya kita lakukan uzlah, tidak. Kadang-kadang kita memerlukan untuk melepaskan diri kita dari beragam hal dan pusaran keadaan ini yang membuat kita kemudian galau, bingung dan sebagainya. Ada kalanya kita perlu melepaskan semuanya itu. Meninggalkan. Untuk kita kemudian memfokuskan pikiran, kesadaran kita kepada hakikat ilahi itu. Kenapa kata para arif itu sholat malam menjadi sangat penting. Dalam doa Imam Ali Zainal Abidin kan dikatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu di saat semua mata dalam keadaan terpejam, ketika suasana menjadi hening, ketika kita dalam kesendirian bersama dengan Allah, tidak diliputi dengan beragam kesibukan yang menyita perhatian kita, sehingga itu suasana yang mempengaruhi rohani kita. Dan ada kita memang perlu uzlah meninggalkan semuanya sementara waktu, misalnya 40 hari. Man akhlasa lillahi arba'ina sobahan, kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga keikhlasan hatinya selama 40 pagi, falyu'ti hikmah fi qalbihi wa yakhruj ila lisannya, akan Allah berikan hikmah pada hatinya dan akan keluar melalui lidahnya. Jadi ada kalanya kita perlu menguatkan diri kita, diri batin kita. Kadang-kadang kita perlu meninggalkan. Ada kalanya kita berusaha pada misalnya Ramadan ya. Nah, kadang banyak penceramah yang mengatakan bahwa Ramadan itu kita justru harus ini dan sebagainya. Kalau menurut saya sih tidak ya. Ramadan itu adalah di mana waktu kita untuk secara khusus memperhatikan keadaan rohani kita, batin kita. Jangan kemudian kita menambah kesibukan kita yang bersifat material duniawi ini, sehingga justru menghilangkan fokus kita. Karena itu satu bulan yang memang Allah berikan bagi kita untuk mengolah rohani kita. Ini bukan cuma sekedar melaksanakan kewajiban tidak makan, tidak minum, tapi ini bulan yang memang kita dianjurkan untuk secara khusus memberikan ruang bagi batin kita, bagi rohani kita ini untuk mampu kemudian kita bersihkan, kita olah, kita fokuskan kembali ya. Kita rasakan bagaimana air ruhania itu mengaliri setiap relung dari jiwa kita. Itu kita akan merasakan hal yang berbeda. Tapi kalau kita bahkan kita sibuk dan sebagainya, kita berkata bahwa justru puasa tidak boleh menghalangi kita dari aktivitas. Bukan menghalangi. Tapi puasa itu memberikan kita ruang yang berbeda ya. Kenapa tidak kita berusaha untuk mengikat, menikmati waktu ruhania itu yang Tuhan berikan pada kita ya. Nah, jadi karena itu Nabi mengatakan jangan seperti hari kamu biasa. Bahkan Imam Ja'far mengatakan bahwa zasumta fakun kal marid. Jadi kalau kamu dalam keadaan puasa, jadilah kamu seperti orang yang sakit, tidak menginginkan apapun dan menghilangkan itu ya, sehingga kita setelah itu menjadi jiwa kita menjadi lebih kuat ya. Kalau Ramadan kita habiskan dalam waktu yang tidak berbeda dari bulan-bulan yang lain, maka jangan berharap kemudian rohani kita menjadi berubah ya, kita mengalami satu keadaan yang ini. Jadi bukan berarti uzlah itu kita ini, tapi bahwa kita mencoba untuk kemudian memperhatikan keadaan rohani kita untuk menguatkan kita kembali. Kita memerlukan itu. Kalau tidak, kita akan berputar dalam kehidupan kesadaran material kita sehingga kita terlalaikan ya, batin kita ini. Nah, tapi kita harus sadar bahwa berbeda dengan yang tasawuf eskapis ya,
Dia betul-betul meninggalkan dunia, misahkan diri dari ini dan sebagainya, dan menganggap dunia ini sebagai ancaman, sebagai keburukan, sebagai hal yang tercela, ya. Tapi bagi seorang yang arif, ya, dia memerlukan saat-saat yang kesendirian bersama dengan Allah, memperbaiki keadaan rohaninya dia. Tapi pada saat yang sama juga dia punya tanggung jawab dalam kehidupan dunia ini. Baik untuk merubah keadaan dirinya, mengajak orang lain mengalami perubahan dan sebagainya, ya. Ada tanggung jawab yang seperti itu. Tetapi kita juga tidak boleh kemudian menghilangkan betul-betul kita sibuk pada ini. Ada orang yang mungkin para wali Allah yang memang jiwa rohaninya sudah kuat, bagi dia tidak berbeda dalam keadaan fardan atau sendiri atau bersama-sama, itu ya, dalam keadaan ramai, tidak ada bedanya bagi dia. Kenapa? Karena ruhani sudah begitu kuat, tapi kita belum sampai pada tingkat yang seperti itu. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh masih sekitar kita, itu masih mempengaruhi kita, ya. Jadi sementara orang-orang yang para kasih Allah itu ruhaninya mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya, bukan apa yang ada di sekitarnya mempengaruhi dirinya, ya. Nah, kita masih tentu berada di bawah ini. Bagaimana kemudian segala hal ini masih mempengaruhi diri kita. Baik, begitu Kak Rasa. Ini yang terakhir, Ustaz. Bu Wiwik Wijastuti meminta apa bedanya penyaksian yang benar dengan kasyaf saitoni? Mungkin bisa lebih tegas. Penyaksian yang benar dan penyaksian efek yang ditimbulkan. Yang paling sederhana, efek yang ditimbulkan. Penyaksian syaitoni selalu menimbulkan was-was. Sementara penyaksian ruhania itu memberikan kedamaian, ketenangan, bahkan kekhusyuan dalam pelaksanaan ibadah kita. Itu efek sederhana yang bisa kita saksikan. Apakah ini syaitoniyah atau malakutiyah, ya, atau ilahiyah. Jadi kalau syaitoniyah selalu itu menakutkan kita, menyeramkan kita, membuat kita was-was, bimbang, kekhawatiran yang berlebihan, kegelisahan, ketidaknyamanan kita, ketakutan misalnya, itu syaitoniyah. Tapi kalau memberikan kedamaian, ketenangan, keindahan, kekhusyuan pada hati kita, kerinduan untuk semakin dekat dengan dirinya, maka itu malakuti atau ilahiyah. Itu secara sederhana. Demikian juga mimpi, ya. Mimpi juga begitu. Kalau syaitonnya pasti menimbulkan was-was pada diri kita. Baik, Ustaz. Tampaknya kita akhiri, Ustaz. Seperti biasa sebelum doa ada closing statement kait dengan materi kita. Saya ingin menutup ini dengan ada satu riwayat, ya, bahwa yashku jannah ilallah, surga itu syikoyah, menuntut pada Allah, karena ada orang-orang itu tidak mempedulikan lagi surga. Kenapa? Mereka sudah bersama dengan kekasihnya, sehingga mereka tidak lagi peduli pada surga itu. Dan ya, itu bagaimana kemudian para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka rindu bersama dengan para kekasihnya, sehingga mereka tidak mempedulikan kemudian keindahan surga dan sebagainya, karena mereka larut dalam kebersamaan dengan para kekasihnya itu. Dan bahkan ada insya Allah nanti pada satu kesempatan kita akan bicarakan bagaimana orang-orang yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka itu dipaksa untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka sudah tidak peduli pada surga dalam kenikmatan material dan sebagainya. Karena hakikat surga pada mereka itu adalah kebersamaan dengan
kekasihnya, dengan para dengan Rasul, dengan para wali-wali Allah ya. Bahkan pada puncak dari hakikat eh, pada diri seorang pejalan rohani itu, mereka sampai pada keinginan untuk hanya bersama dengan Allah. Dan Allah menyebutkan pada ayat surah Al-Fajr itu, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kamu pada Tuhanmu dengan penuh keriduan dan masuklah ke dalam golongan hamba-Ku. Dan Allah kemudian mengatakan, dan masuklah ke dalam surga. Surga yang dimaksud pada ayat ini, kata para ahli irfan, ya, bukan surga yang digambarkan sebagai jannatul tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir sungai-sungai, yang menggambarkan keindahan itu. Tapi surga di situ jannati, kata Allah, ada surga yang dimana para kekasih Allah berjumpa dengan kekasihnya, jannatul liqa. Dan inilah puncak keindahan yang begitu dahsyat dalam ketenggelaman bersama dengan hakikat ilahi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, membuka pikiran kita pada manzilah al-fana ini. Dan mungkin paling tidak, walaupun ini kita tidak capai, tapi paling tidak bahwa kita menyadari proses kita, sadaran kita pada hakikat ilahi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nashku ilaika faqdan nabiyyina wa ghaibatan waliyina wa qillatan adadina wa shiddata fitanil bina wa tazahura zamanu alaina fafarij anna bihaqqi minka tu'ajjilu ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Khalid Al-Walid yang sudah menyampaikan materi kita terkait manzilah al-fana. Sebelum berakhir, izinkan kami bacakan ada buku nih, ada sedia buku Mengenal Tasawuf Positif, sebuah pengantar oleh Muhammad Taqi Jafari. Yang berminat, kirim nama dan alamat ke nomor WA 0812 239 14000. Nah, untuk detailnya bisa dilihat di pada kolom chat ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan buku Mengenal Tasawuf Positif, sebuah pengantar oleh Muhammad Taqi Jafari, silahkan kirim ke nomor WA 0812 239 14000. Oke. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.